Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian bersama dengan saya, Ibu Fetrisa Nurani. Oke, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik sosial berasal dari bahasa Latin yang artinya configure atau memukul, bertentangan, ataupun berbenturan. Konflik juga dapat dikatakan sebagai suatu perjuangan untuk mendapatkan nilai, status, kekuasaan, dan untuk menundukkan saingan. Artinya, konflik merupakan suatu upaya untuk menentang pihak lawan. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep kekerasan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu yang satu terhadap individu yang lain yang menghasilkan efek cedera atau adanya kematian dari tindakan tersebut. Nah, pada bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang teori kekerasan. Teori kekerasan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada faktor individual, kedua ada faktor kelompok, dan yang ketiga ada faktor dinamika kelompok. Faktor individual disebabkan oleh adanya agresivitas yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga individu tersebut dapat melakukan kekerasan terhadap pihak yang lainnya atau terhadap pihak lawan. Seperti misalnya, orang yang sedang mengalami frustasi, orang yang sedang mengalami gangguan jiwa, orang yang terlibat dengan narkoba, atau orang yang sedang mengalami psikopat, itu merupakan faktor individu kenapa orang melakukan kekerasan. Yang kedua ada yang disebut dengan faktor kelompok. Nah, biasanya faktor kekerasan yang disebabkan karena kelompok ini timbul karena kelompok tersebut memiliki perbedaan tujuan, perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan sudut pandang, atau perbedaan kepribadian dari kelompok tersebut. Misalnya, supporter bola Persib dengan supporter bola dari Persija, Viking, dan The Jack, kenapa mereka selalu berkonflik, selalu bergesekan, selalu bertentangan? Karena di sini ada rasa perbedaan tujuan yang mereka miliki. Yang ketiga, dinamika kelompok disebabkan oleh adanya perubahan yang terlalu cepat sehingga kelompok yang ada pada satu masyarakat kehilangan rasa memiliki atau kehilangan rasa kasih sayang terhadap kelompoknya sendiri dan menimbulkan pemberontakan. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser dan Ralph Dahrendorf. Lewis Coser membagi bentuk konflik menjadi 2 jenis, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis itu merupakan konflik yang berasal dari rasa kecewa yang dimiliki oleh individu atau kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut dapat melakukan satu bentuk pemberontakan. Nah, sedangkan teori konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonis. Nah, biasanya konflik ini berasal dari konflik yang sifatnya tidak logis atau tidak masuk akal, seperti contohnya santet dan guna-guna. Nah, kemudian di sini ada Ralph Dahrendorf mengemukakan konflik ke dalam 4 bentuk. Pertama ada konflik antar peran sosial, yang kedua ada konflik antar kelompok sosial, yang ketiga ada konflik antar kelompok sosial yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik di antara satuan nasional. Nah, konflik di antara peranan sosial biasanya ini adalah konflik yang melekat ke dalam diri seseorang. Misalnya, ibu sebagai seorang perempuan memiliki peran ganda, di mana ibu harus mengajar atau bekerja dan ibu harus mengurusi rumah tangga. Nah, biasanya di sini terjadi pergesekan nih. Mana dulu yang harus saya lakukan? Bekerja atau mengajar, atau harus mengurus rumah tangga terlebih dahulu? Nah,
Kemudian ada konflik antar kelompok sosial, misalnya Persib dan Persija, The Jack dan Viking. Itu merupakan konflik yang dilakukan antar kelompok sosial. Yang ketiga, ada konflik yang sifatnya terorganisir dan tidak terorganisir. Nah, misalnya kelompok yang sifatnya tidak terorganisir ini muncul dari terorisme yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah konflik di antara satuan nasional. Nah, seperti kita tahu ya, konflik di antara satuan nasional pernah terjadi antara Indonesia dengan Cina yang memperebutkan satu kepulauan Natuna. Pihak-pihak yang berkonflik diantaranya satu, ada konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ras, kulit putih dengan kulit hitam, konflik antar kelas, biasanya ini konflik yang terjadi di antara buruh dengan majikan, konflik politik, dan konflik antar satuan nasional. Nah, dinamika konflik ini terbagi menjadi 4 jenis. Nah, pertama ada yang disebut dengan prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Nah, prakonflik ini merupakan satu kondisi di mana adanya situasi yang tidak sesuai sehingga menjadi pintu atau menjadi pembuka bagaimana konflik tersebut dapat terjadi di masyarakat. Kemudian konfrontasi. Konfrontasi merupakan satu pola di mana terbentuknya konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang kemudian nanti akan masuk ke dalam masa krisis atau fase krisis, di mana fase krisis ini merupakan puncak dari terjadinya konflik sosial dan nanti akan bergeser ke pasca konflik. Pasca konflik itu adalah satu keadaan yang dilalui oleh masyarakat setelah konflik tersebut terjadi. Nah, dampak sebuah konflik. Dampak sebuah konflik ini bisa dibagi menjadi 2 sisi atau 2 jenis. Pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Nah, sisi positif dari konflik, satu, dapat memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. 2, memungkinkan adanya penyesuaian kembali atau adaptasi yang dilakukan lagi oleh masyarakat setelah terjadinya konflik. 3, meningkatkan solidaritas kelompok. 4, mengurangi ketergantungan antar individu. 5, menghidupkan kembali norma lama yang sudah tertinggal. Nah, 6, sarana untuk mencapai keseimbangan. 7, memunculkan sebuah kompromi baru. Sedangkan sisi negatif dari konflik itu adalah keretakan hubungan, kerusakan harta benda, berubahnya sikap atau kepribadian seorang individu, dan munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Resolusi konflik. Resolusi konflik ini memiliki 3 syarat bagaimana sebuah konflik ini dapat berakhir menjadi kekerasan. Nah, pertama, setiap kelompok yang terlibat itu harus menyadari adanya situasi konflik yang sedang terjadi. Yang kedua adalah pengendalian konflik yang bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Yang ketiga, setiap kelompok yang berkonflik mematuhi aturan main. Macam-macam bentuk pengendalian konflik, ada konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan transformasi konflik. Konsiliasi ini apa sih? Yang dimaksud dengan konsiliasi adalah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi adalah bentuk penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga yang sifatnya netral. Kemudian keputusan mau berdamai ataupun tidak berdamai itu dikembalikan lagi kepada pihak yang berkonflik. Yang selanjutnya ada arbitrasi. Nah, perbedaan mediasi dengan arbitrasi sebenarnya ada di keputusan yang diambil. Arbitrasi itu keputusannya lebih bersifat mengikat, sedangkan kalau mediasi dikembalikan lagi kepada pihak yang berkonflik. Jadi yang dimaksud dengan arbitrasi adalah bentuk penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga, keputusan bersifat mengikat, dan si pihak ketiga tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang yang berkonflik. Dan yang terakhir ada yang dimaksud dengan transformasi konflik.
Nah, di mana transformasi konflik ini harus menciptakan perdamaian, menjaga perdamaian, pengelolaan konflik, dan pembangunan perdamaian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup pertemuannya. Salam sehat, salam sejahtera, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.